Di sebuah kapal pesiar pribadinya, seorang pria kaya bernama Dharamchand memarahi para pelayannya dikarenakan anak gadisnya tidak mau makan selama 2 hari. Untuk itu, Dharamchand mencoba menemui anaknya untuk merayunya agar mau makan. Ini adalah Puja, gadis cantik dan manja yang diperankan oleh Ozabat. Puja tidak mau makan dikarenakan ayahnya tidak menyetujui hubungannya dengan seorang pria bernama Depak, yang menurut sang ayah hanya ingin harta kekayaannya saja. Puja yang tidak terima dengan kata-kata ayahnya berkata jika dia hanya ingin menikah dengan Dipak, yang kemudian Puja pun kabur dengan melompat dari kapal pesiar. Kan heboh nih bos, bukan teteh mendoan. Setelah berhasil kabur, Puja mencoba menelpon Depak, tapi pelayannya mengatakan jika Depak sedang berada di Bangalore untuk melakukan syuting. Ya, Depak adalah seorang aktor, namun status keaktoran dan ketampanannya ia gunakan untuk menjebak cinta gadis-gadis kaya untuk diporoti hartanya. Dharamchand yang curiga jika putrinya pasti pergi menemui Dipak, menyuruh detektif dan anak buahnya untuk mencari Puja ke sebuah bandara, stasiun atau terminal bis, dan memasang iklan kehilangan Puja di surat kabar dengan sejumlah imbalan. Untuk bisa menemui Dipak di Bangalore, Puja menjual perhiasannya agar bisa membeli tiket dan biaya dalam perjalanan. ये ले तेरा टिकट। आप बहुत अच्छी हैं। ये ले बाकी बचे हुए पैसे। नहीं आप रख लीजिए। अरे पता नहीं कौन घुसा है अंदर, बाहर निकलेगा तो नाम ही नहीं ले रहा। Ini adalah Raghu Jet Li yang diperankan oleh Amir Khan. Raghu adalah seorang wartawan amatir di sebuah surat kabar. Kenapa amatir? Karena Raghu selalu membohongi bosnya dengan menjanjikan sebuah berita sensasional untuk mendapatkan uang. एक बात सुन लो रघु जेटली, आइंदा मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मैं तुम्हें धक्के मार मार कर मेरी ऑफिस से निकाल दूंगा। Raghu yang juga ingin ke Bangalore bertemu dengan Puja dalam sebuah bis. Dalam pertemuan pertama itu, Puja dan Raghu bertengkar memperebutkan tempat duduk. ये सीट मेरी है, चलिए उठिए। क्या मतलब? ये सीट किसी की रिजर्व है? ये नहीं, जो बैठेगा उसी की है। दो। Walaupun pertemuan pertama yang tidak menyenangkan, tapi sepertinya Raghu tertarik pada Puja. Esok paginya Raghu terus memandangi Puja, yang kemudian melihat seseorang telah mencuri tas milik Puja. Raghu pun berlari mencoba mengejar si pencuri, tapi usahanya itu gagal. भाग गया साला, बहुत दूर तक पीछे किया उसका। Puja yang baru sadar jika tasnya telah dicuri mulai panik. Raghu menyarankan jika Puja sebaiknya menelpon rumahnya untuk meminta uang atau melaporkannya pada kepolisian. Puja yang tidak ingin keberadaannya diketahui menolak saran dari Raghu. मुझे पुलिस में रिपोर्ट नहीं करनी। आप मेरे मामले से दूर रहिए, ओके? एहसान फरामोश। Di markasnya, pencuri tas Puja menemui bosnya untuk menyetorkan uang curiannya. Tapi bosnya berkata, jika uang imbalan untuk menemukan seorang putri anak orang kaya yang dikabarkan di surat kabar lebih menggiurkan. Si pencuri yang melihat foto Puja mengatakan pada bosnya,
Jika wanita itu dalam perjalanan menuju Banglor bersama seorang pria, ia tahu karena tas yang ia curi adalah milik Puja. Akhirnya para penjahat tersebut memutuskan untuk mencari Puja. Ketika bus sampai di sebuah rest area, Puja turun untuk berjalan-jalan menikmati udara segar di pagi hari yang membuatnya tertidur dan ketinggalan bis. Ternyata Ragu pun tidak jadi pergi ke Banglor dengan bis yang mereka tumpangi, karena Ragu sudah tahu jika Puja adalah anak dari Dharamchand, seorang pengusaha kaya yang mengiklankannya di koran yang ia baca. Miss Puja Dharamchand. Puja yang identitasnya sudah diketahui oleh Ragu meminta pada Ragu untuk tidak melaporkannya pada sang ayah, dengan menjanjikan akan memberikan imbalan yang sama dengan iklan di koran tersebut. Tapi Ragu yang sok gengsi berkata jika dia tidak menginginkan uang tersebut, niatnya hanya ingin membantu Puja dan mengajaknya berjalan kaki untuk mencari tumpangan agar bisa sampai ke kota Banglor. एक बस स्टॉप है, वहाँ से एक बस मिल जाएगी। 25 किलोमीटर। Lalu Ragu mulai mengajari bagaimana cara menghentikan sebuah mobil. Namun pada prakteknya, teori-teorinya tersebut tidak berhasil. Melihat itu, Puja pun mencoba dengan caranya. Dan tidak berapa lama, sebuah mobil pun berhenti. Puja mulai meninggalkan Ragu. Sebelum pergi, Ragu mengatakan agar Puja tidak naik ke mobil tersebut. Tapi Puja tetap pergi meninggalkan Ragu. Di tengah jalan, supir tersebut mencoba melecehkan Puja. Tapi ternyata Ragu mengikutinya naik di belakang mobil. Dan akhirnya bisa menolong Puja. माँ को तेरी बलि चढ़ाकर तेरा प्रसाद खाऊंगा। तुमको बोला था ना ट्रक में नहीं बैठने के लिए? मुझे क्या मालूम था वो ऐसा निकलेगा। मुझे क्या बोला था ऐसा निकलेगा? Setelah berjalan sampai pada sebuah terminal, mereka pun tetap tidak bisa mendapatkan bis menuju Banglor. Karena bis hanya akan datang lagi besok pagi. Dan mereka pun terpaksa menginap di sebuah hotel melati. Merasa takut jika Ragu akan macam-macam, Puja mencoba menolak. Tapi karena tidak ada uang lagi, mau tidak mau Puja pun menerimanya. मैं यहाँ सोऊंगी। नज़ाकत भी है मेरे महबूब में। न पूछो मेरा दिल तेरा हो गया, यादों के मैं के गुलाबों में तू है। चाहत भी है मेरे महबूब में। Pagi harinya lagi-lagi mereka harus ketinggalan bis. Mereka pun mencoba mencari tumpangan. Mereka berdua turun di sebuah rumah makan. Tapi ketika hendak membeli makan, sial, dompet Ragu tertinggal di hotel. Yang kemudian membuat Puja mulai ngomel-ngomel pada Ragu. Akhirnya mereka pun terpaksa tidur di sebuah gedung kosong. Disinilah sepertinya keduanya mulai merasakan rasa cinta pada diri mereka. दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी
Esok harinya ketika mencoba menumpang lagi, ternyata mobil yang Ragu coba berhentikan adalah mobil para penjahat yang menginginkan Puja untuk mendapatkan hadiah dari ayahnya. Ragu dan Puja pun melarikan diri. Kemudian Ragu dan Puja yang bersembunyi di balik batu melihat seekor ular kobra. Ragu pun berusaha meyakinkan Puja agar tidak takut dan juga tidak berteriak agar persembunyian mereka tidak diketahui oleh orang-orang yang mengejarnya. Namun setelah ular tersebut pergi, malah Ragu yang berteriak ketika melihat seekor kecoa. Melihat para penjahat mulai mendekati, Ragu menyampaikan sebuah ide jika dia akan berpura-pura tertembak. Namun ketika para penjahat mendekatinya, dia akan bangun untuk merebut pistol dari mereka. Tapi sial, tembakan penjahat itu membuat kepala Ragu terkena pecahan batu yang membuatnya pingsan. Akhirnya Puja pun tertangkap dan dibawa oleh para penjahat tersebut. रघु उठ! Setelah tersadar, Ragu langsung berusaha mencari Puja, yang kemudian bertemu dengan detektif suruhan ayah Puja. Mendengar teriakan Puja, Ragu berhasil menemukan tempat di mana para penjahat tersebut menangkap Puja. Puja yang tetap tidak ingin pulang kemudian terus melarikan diri dengan Ragu untuk menghindari detektif-detektif suruhan ayahnya. Ayah Puja yang sudah frustasi memutuskan untuk menyerah dan akhirnya bertemu dengan Dipak yang lalu mengiklankannya di surat kabar jika Dharamchand menyuruh Puja untuk pulang karena telah merestui hubungan Puja dengan Dipak. Namun di saat itu Puja telah benar-benar merasa jatuh hati pada Ragu yang membuat dia bingung ketika mengetahui berita di koran tersebut. मुबारक हो। Sebenarnya perjalanan untuk sampai ke Bangalore hanya tinggal 3 jam lagi. Tapi Puja menginginkan untuk istirahat, mencari penginapan dengan alasan jika sekarang sudah larut malam. Waktu yang hanya tinggal 1 hari lagi bersama Ragu dan merasa sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya, akhirnya Puja mengungkapkan isi hatinya jika ia benar-benar telah jatuh cinta pada Ragu dan mengajaknya untuk terus melanjutkan pelarian mereka. Tapi Ragu yang masih gengsi menolak Puja dengan mengatakan jika semua itu tidak mungkin terjadi. Dan penolakan itu membuat Puja menangis. Namun setelah berpikir, Ragu mendatangi Puja untuk menanyakan apakah kata-kata Puja tadi adalah benar. Tapi sayang, ternyata Puja sudah tidur terlelap. Pagi harinya Ragu memutuskan untuk pergi pada bosnya
untuk meminta uang agar bisa menikah dengan Puja. Ia pun menuliskan pesan pada selembar kertas. Sayangnya ketika terbangun, pesan Ragu pada secari kertas pun terbang hingga tidak terbaca oleh Puja. Mengetahui Ragu pergi dengan membawa tasnya, sang pemilik hotel mengira jika Ragu telah kabur. Sang pemilik hotel pun membangunkan Puja dan mengusirnya. Di kantornya, Ragu menemui bosnya untuk meminta uang dengan imbalan jika dia akan memberikan sebuah berita paling sensasional. Ragu mengatakan jika Puja dan Deepak tidak akan jadi menikah karena Ragulah yang akan menikah dengan Puja yang sekarang sedang bersamanya. Tapi bosnya yang berkali-kali telah dibohongi oleh Ragu tertawa tidak percaya. Lalu Ragu berhasil meyakinkan bosnya tersebut. तू लुच्चा है और तुम्हें जेल भिजवाने वाला पहला मैं रहूंगा। ठीक है, मंजूर। कहाँ है? कहानी कहाँ है? Tapi beberapa saat setelah Ragu pergi, bosnya mendapat kabar jika Puja telah kembali ke rumah. Hal tersebut membuat sang bos merasa jika Ragu telah menipunya lagi. लगा गया। पुलिस को बुलाओ, उसे गिरफ्तार कराओ। आई आना। Setelah mendapatkan uang, Ragu langsung pergi menemui Puja. Tapi di tengah jalan, ia melihat Puja telah dibawa oleh ayahnya dalam sebuah mobil. Melihat itu, Ragu langsung putar balik kembali pada bosnya untuk mengembalikan uang dengan mengatakan jika apa yang ia ceritakan adalah bohong. Melihat kesedihan di wajah Ragu, bosnya yang awalnya marah-marah mulai merasakan jika Ragu tidak membohonginya. वैसे कहानी बुरी तो नहीं थी ना? Daranchan menemui Puja di kamarnya. Tapi ayahnya merasa sedih karena ada yang aneh pada putrinya. Di tengah persiapan pernikahan dengan Deepak, kenapa Puja terlihat tidak bahagia? Daranchan lalu menanyakan apakah Puja telah jatuh cinta pada orang lain. तुम्हें किसी और से प्यार तो नहीं हो गया है? Mengetahui jika putrinya telah mencintai orang lain dan bukan Deepak, Daranchan bahagia dan mulai menanyakannya. Daranchan semakin senang dan bersemangat ketika mengetahui jika pria yang dicintai Puja mengatakan jika Puja adalah anak gadis yang manja, hasil didikan ayahnya yang kaya. Daranchan berpikir jika pria tersebut adalah orang yang tulus mencintai Puja dan bukan pengincar harta. दादी वो रघु नहीं मिलने वाला अभी। कौन नहीं मिलने वाला? रघु। Tapi ketika Daranchan mendengar nama Ragu, ia teringat pada seseorang yang menuliskan telegram kepadanya. Puja pun merebut pesan dari Ragu dan mulai membacanya. Mengetahui jika isi pesan dalam surat itu tentang keinginan Ragu mendapat uang imbalan membuat Puja kecewa. Dan menganggap jika Ragu pun hanya menginginkan hadiah dari ayahnya. I hate him. Daranchan yang penasaran dengan sosok Ragu menelponnya agar mau datang menemuinya untuk mengambil uang hadiah yang ia janjikan di koran. Tapi sesampainya Ragu di sana, Daranchan dibuat kaget terkagum-kagum. Karena Ragu datang ke sana hanya untuk meminta uang yang telah ia keluarkan, seperti untuk sewa hotel, biaya makan, dan perlengkapan mandi yang ia beli untuk Puja. होटल का भाड़ा 45 रुपया, स्त्री 2 रुपया, टूथपेस्ट 9:30 बजे, मेरा मतलब एक कुर्ता 45 रुपए, एक लड़की एक लुंगी 35 रुपया, टोटल 699 रुपए 55 नया पैसे। 1 लाख रुपए के अलावा 699 रुपए 55 नया पैसा चाहिए। कौन सा 1 लाख? आए हो ना? मैं सिर्फ 699 रुपए 55 पैसे लेने आया हूँ। अब आप पैसे दे रहे हैं या मैं जाऊँ? नहीं, एक मिनट 700 रुपया। ये क्या है? 45 पैसे। Merasa jika Ragu adalah pria baik dan cocok untuk Puja, Daranchan menanyakan pada Ragu, apakah dia mencintai Puja. आपकी बेटी के लिए तो ऐसा बंदा चाहिए
जो सुबह शाम उसकी ठीक से मरम्मत करे? नहीं, क्या तुम उससे प्यार करती हो? हाँ। Melihat kedatangan Ragu yang Puja kira untuk mengambil uang hadiah, Puja sedikit kecewa dan tidak mau mendengarkan apa yang ingin ayahnya katakan tentang Ragu. मैंने कह दिया ना मुझे कुछ नहीं सुना है। Pesta pernikahan Puja dan Dipak pun berlangsung. Di tengah perjalanan menuju pelaminan, Dharamchand terus meyakinkan Puja agar mau memilih Ragu daripada Dipak. Karena Ragu adalah pria baik, dia datang hanya untuk mengambil uang yang ia keluarkan saja, tidak dengan hadiah yang dijanjikan, dan menyarankan agar putrinya lari dari pernikahannya dengan Dipak. पूजा बेटी, ये शादी छोड़कर भाग जाओ, इससे पहले कि लड़को तुम्हारी जिंदगी से भाग जाए। तुम ऐसे उल्लू के पट्टे के साथ कैसे शादी कर सकती हो? Ketika ingin memulai mengitari api suci, Puja pun menghentikan langkah Dipak dan akhirnya melarikan diri dari pernikahannya. क्या हुआ पूजा? मैं तुम जैसे उल्लू के पट्टे के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? ये क्या कर रही हो? पूजा! और वो